warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya? Ibu. Pagi Bu, alhamdulillah sehat Bu. Sehat. Bagaimana sholatnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah lengkap Bu. Oke, alhamdulillah. Oke, sebelum Lengkap. kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Iya Silakan Bu. Ketua kelas Mas Nina untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ya, teman-teman, mari kita berdoa sebelum pembelajaran. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat. Amin. Biridhoillah wa bisyafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Ya, untuk Bu. Mas Nene yang sudah memimpin doa di pagi hari ini. Sebelumnya Ibu akan absen dulu ya. Ya Bu. Nur Elok Faikah. Nur Elok Faikah. Hadir, Bu. Oke. Neno Hadir, Bu. Wahyanto. Hadir Bu. Nazirin. Hadir, Bu. Neneng Supriyati. Neneng izin Bu. Neneng nggak hadir ya? Kenapa ini? Mudah-mudahan Izin Bu, katanya sakit Bu. ya, kita doakan saja. Mudah-mudahan Mbak Neneng dalam keadaan baik-baik saja. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab pernikahan dalam Islam. Jadi kalian yang nantinya akan mencari pasangan, alangkah lebih baiknya kita memperdalam dulu ilmu pernikahan itu seperti apa. Sebelumnya dalam Islam, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tentang kompetensi dasar dan juga indikatornya. Kompetensi dasar yang pertama itu meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Kemudian yang ketiga, menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Kemudian indikator yang akan kita tuju yang pertama itu tentang menjelaskan ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam, menjelaskan dalil-dalil tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam, mengidentifikasi ketentuan pelaksanaan pernikahan, mengidentifikasi hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan, menjelaskan hikmah dan manfaatnya, menganalisis ketentuan pelaksanaan pernikahannya, dan yang terakhir sampai menyajikan paparan hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Jadi ini di sini kita akan membahas tentang pengertian pernikahan baik secara bahasa maupun istilah. Kemudian kita akan membahas tentang ketentuan hukum perkawinan. Kemudian ada juga dalil yang membahas tentang perkawinan. Nah, di sini ada gambar buku nikah ya. Jadi nanti ketika kalian sudah menikah akan mendapatkan ini buku resmi ya, buku nikah antara suami dan juga istri. Oke, kita akan lanjut ke makna pernikahan dalam Islam. Jadi kata nikah itu berasal dari bahasa Arab al-jam'u atau bertemu, berkumpul, sedangkan menurut istilah bahwasanya nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki maupun perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Nah, itu pengertian pernikahan. Jadi pengertian nikah tadi ya. Kemudian yang kedua, setelah pernikahan ada hukum nikah.
Pada dasarnya hukum nikah itu boleh atau jaiz, artinya dibolehkan, dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah. Akan tetapi dalam nikah bisa menjadi haram, bisa menjadi sunnah, makruh, bahkan bisa menjadi haram. Jadi pengertiannya apa? Yang pertama, nikah seseorang bisa menjadi sunnah apabila yaitu bagi seseorang yang mampu untuk menikah secara lahir maupun batin, akan tetapi ketika dia tidak menikah pada saat itu, dia masih bisa untuk menjaga atau supaya tidak terjadi perbuatan zina. Itu hukumnya sunnah. Jadi meskipun sudah lahir batin siap, akan tetapi dia masih bisa menjaga. Yang kedua, yaitu hukum nikah bisa menjadi wajib. Bagi siapa? Yaitu bagi orang yang sudah secara lahir batin siap dan sudah ada calonnya misalnya. Dan dia ketika itu tidak menikah saat itu bisa menjerumus ke perbuatan zina. Itu hukumnya haram. Ada lagi makruh. Makruh bagi siapa? Yaitu bagi orang yang melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasad, tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah dan tanggung jawabnya kepada keluarga. Itu hukumnya makruh. Kemudian yang terakhir, hukum nikah bisa menjadi haram, yaitu bagi siapa? Bagi orang yang melakukan pernikahan, akan tetapi di samping itu dia mempunyai niat yang buruk, seperti ingin menyakiti istrinya nantinya, atau mungkin ada niatan dendam dan lain sebagainya. Itu hukumnya haram. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, anak-anak? Belum, Bu. Belum, oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan, apa sih secara umum tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia, baik itu pria maupun perempuan, dalam rangka untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang bahagia sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam. Itu tujuan. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Ini Bu, kenapa agamanya nomor 1, Bu? Nah, kalau itu ya. Jadi ketika Mas Neno misalkan mau mencari pasangan, alangkah lebih baiknya itu agama nomor 1. Kalau misalkan kita nikah sama orang yang berlain agama, nanti kalau misalkan kita sholat berbeda, anak-anak lihatnya kan jadi bingung juga. Nah ya, jadi agama menjadi nomor 1. Untuk masalah cantik kan relatif ya, bisa menjadi nomor 2, atau kekayaan bisa dicari secara bersama-sama. Jadi agama menjadi nomor 1, atau carilah wanita yang soleha. Begitu ya Mas Neno? Iya, tapi saya biasanya cari yang cantik dulu, Oh, yang Bu. cantik dulu, baru agamanya. Ya, iya. Yang cantik, yang agamanya, yang pinter, yang kaya ya Mas Neno ya. Iya, Bu. Silahkan kalian berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Saya Ibu bagi menjadi 4 kelompok dan tugasnya sesuai tadi yang sudah Ibu bagikan ya. Untuk kelompok 1, silahkan kalian menjelaskan tentang apa itu pernikahan. Kemudian kelompok yang kedua, silahkan kalian menjelaskan tentang hukum nikah. Kemudian yang ketiga tentang apa itu ijab, dan yang keempat tentang qabul. Oke, silahkan kalian berdiskusi terlebih dahulu. Ibu kasih waktu 15 menit. Silahkan kalian presentasikan. Siapa yang mau maju untuk presentasi kelompoknya masing-masing? Ya, siapa yang mau maju pertama? Saya, Bu. Oke, silahkan Mbak Elok. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1. Nama saya Nur Elok Faiko. Saya akan
menjelaskan tentang pernikahan, hasil diskusi dari kelompok saya beserta teman-teman. Pernikahan itu adalah suatu perjanjian suci yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang ingin melanjutkan hubungan menjadi hubungan yang halal, Bu. Oh iya, Demikian tadi terima presentasi kasih. dari kelompok kami. Luar biasa Mbak Elok dan kelompoknya. Beri aplaus untuk kelompok yang pertama. Ya, terima kasih Mbak Elok. Dan itulah tadi yang sudah disampaikan oleh masing-masing kelompok. Jadi sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup, Bu. Oh, oke, cukup ya. Untuk kesimpulannya, pada dasarnya pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, di mana mereka mempunyai satu tujuan yang sama, yaitu menginginkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah di bawah syariat Islam. Sedangkan untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan, dan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita bertemu dalam keadaan sehat kembali. Sampai di sini ada sebuah pantun dari Ibu. Ke Belanda bersama Kikan, pulangnya pertemuannya. Cukup sekian yang kami sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.